Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Makharaj Qudari, yang kami hormati Bapak pengurus takmir Masjid Raya Al-Mutakun, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sebelumnya kita panjatkan syukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, yaitu nikmat kesehatan, kesempatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Mari kita syukuri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pengajian Ahad pagi kali ini kita mulai, kita baca Al-Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-46. Surat Al-Hijr ayat yang ke-46. Kita mulai bacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhuluha bisalamin amin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi wal adzabul alim. Wa nabbi'hum an dhaifi Ibrahim. Kita bacakan artinya. Ayat yang 46 sampai 51. Ayat yang ke-46, Allah berfirman, masuklah dalamnya dengan sejahtera dan aman, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak dikeluarkan darinya. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa Akulah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim atau malaikat. Demikian ayat yang kita baca surat Al-Hijr. Mudah-mudahan bisa menambah rasa kecintaan kita kepada Al-Quran, rasa kecintaan kita kepada Allah, dan rasa kecintaan kita untuk melazimi sunnah-sunnah Rasulullah. Dan bukti diterimanya amal ibadah kita insyaallah dimudahkan kita dalam melakukan kebaikan, yaitu sholat, kemudian baca Al-Quran, dan lain-lain.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini insyaallah yang akan menyampaikan tausiah Ustadz Makhraji Qudari. Beliau sudah hadir di depan kita. Mari kita awali pengajian pada pagi hari ini dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Betul saja kapanpun kau silakan dengan Ustaz Makhraji Qudari. Semoga terus main lugai waktunya sendiri tapi cepat gimana orang bikin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sadaqa wa'ada wa nasara abda wa anzal sudahu wa ahzamal ahzaba wa'ada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma la yarham la yurham. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Adalah Allah Tuhan kita, Tuhan yang sangat baik kepada kita. Tuhan Allah menciptakan apa yang dikehendakinya dengan kekuasaan yang sempurna. Allah adalah Tuhan yang sangat baik. Kebaikan Allah memaafkan orang-orang yang minta maaf. Kebaikan Allah juga mengampuni orang-orang yang minta ampun. Kebaikan Allah juga menerima taubatnya orang-orang yang bertobat. Sehingga kita bersyukur punya Tuhan Allah, Tuhan yang benar, Tuhan yang maha pengasih, juga lagi maha penyayang. Tiada Tuhan sebaik Allah, dan hanya Allah Tuhan yang maha baik. Sehingga kita kumpul hari ini juga bukan karena diundang oleh siapapun, tetapi ini bisa jadi merupakan bagian dari terkabulnya doa kita. Karena kita selalu berdoa agar kita bisa dikumpulkan dengan orang-orang baik. Dan pada hari ini pula kita dikumpulkan dengan orang-orang yang baik itu di tempat yang juga sangat baik, adalah masjidnya Allah, di waktu yang juga yang sangat baik, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu kepada kita semua agar kita tidak merugi karena waktu itu. Saya Makhraji Qudari datang dengan senang hati, gembira sekali saya. Bahkan saya datang lebih awal. Saya jam 5:30 itu sudah standby menunggu sampean semuanya. Karena saking gembiranya, sehingga tidak ada alasan apa-apa kecuali hanya berharap segera dipertemukan oleh orang-orang baik ini, yang kesempatan kali ini kita sudah berkumpul ini. Semoga pertemuan ini nanti tidak hanya cukup di sini dunia, tetapi kita juga akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi ada orang yang serumah namun tidak sesurga. Allah sayang sekali sama kita. Saking sayangnya Allah kepada kita sampai Allah menunjukkan orang-orang yang sudah ditetapkan menjadi penghuni neraka. Itu saking sayangnya Allah kepada kita. Sehingga kalau kita membaca Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tabb, teringatlah kita kepada sosok orang yang bernama asli Abdul Uzza yang mendapat julukan Abu Lahab. Abu Lahab ini orang yang sangat rukun dalam berumah tangga, rukun sama istrinya, baik sama istrinya yang bernama Ummu Jamil. Tetapi kerukunan Abu Lahab ini untuk mendurhakai Allah. Kerukunan Abu Lahab ini untuk memusuhi nabinya Allah. Adalah yang merupakan nabi kita, nabi yang tidak pernah membalas saat disakiti, yaitu nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berulang kali Abu Lahab untuk mencelakainya. Bahkan tidak tanggung-tanggung seorang suami memerintahkan istrinya untuk pergi ke suatu hutan mencari kayu yang berduri. Tidak lain kayunya itu nanti akan digunakan untuk melukai, menyakiti, yakni orang yang dimusuhinya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan perkara ini kita jadi berhikmah bahwa keluarga itu, rumah tangga itu tidak asal hanya rukun. Kalau asal rukun, Abu Lahab dan istrinya juga rukun. Sehingga pada kali ini mari kita bersama-sama di bulan Syawal ini kita diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Hijr. Kalau panjenengan tadi membaca surat tersebut, ayatnya terdiri dari 99 ayat. Nah, di dalam ayat yang terakhir itu Allah mengingatkan kepada kita bahwa finish ibadah itu bukan satu Syawal. Bahwa finish ibadah itu bukan setelah sholat Idul Fitri. Karena banyak orang yang mengenal Allah hanya saat bulan Ramadan saja. Sehingga mereka bergegas ke masjid, sholat berjamaah, melakukan kegiatan-kegiatan termasuk sedekah, infak, dan lain-lainnya. Namun selepas bulan Ramadan datangnya satu Syawal, selesai daripada salat Idul Fitri, bisa pula mereka tidak lagi mengerjakan apa-apa yang mestinya bisa dikerjakan setelah bulan Ramadan. Sehingga dalam Quran surat Al-Hijr tadi ayatnya 99 Allah berfirman, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya. Bahwa ibadah itu sampai datang hari yang diyakini adalah ajal. Berarti ibadah kita ini harus sampai mati. Berusaha terus kita mengerjakan apa yang sudah dikerjakan di dalam bulan Ramadan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama bulan Ramadan kita ditarbiyah. Ramadan merupakan madrasah terbaik bagi orang-orang mukmin untuk panen raya terhadap segala fasilitas yang Allah berikan, termasuk kurikulumnya yang berupa ampunannya Allah Subhanahu wa taala,
yang berupa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sampai kepada dijauhkannya kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pernah terjadi ada orang mau dimasukkan ke surganya Allah. Selama dia ibadah 500 tahun berada di suatu tempat, bahkan orang itu meminta pula agar bisa meninggal dalam keadaan bersujud, dan itu pula Allah kabulkan permintaannya itu, dan dia meninggal dalam keadaan bersujud. Perintahkan kepada malaikat untuk memasukkan diri orang itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wahai malaikat, bawa orang itu, masukkan orang itu ke dalam surga karena rahmatku. Sekali lagi, masukkan ke surga karena rahmatku. Sedikit kurang nyaman bagi orang yang ibadah 500 tahun itu. Ya Allah, kalau ibadahku 500 tahun tidak kau hitung, bagaimana hal ini dalam urusan ibadahku? Kalau saya masuk surga karena rahmat. Masya Allah. Ternyata orang ini minta agar amalnya ditimbang. Selama berapa tahun? 500 tahun dia ibadah. Akhirnya malaikat diperintahkan Allah, timbang orang itu, taruh di atas timbangan. Begitu ditaruh di atas timbangan, malaikat bertanya, dengan anak timbangan apa dia akan ditimbang wahai Allah? Congkel saja orang itu, matanya satu diambil sebagai anak timbangannya. Karena di dalam mata itu ada rahmatku, yang kenikmatannya bisa menjadi anak timbang atas diri amal orang yang mengerjakan ibadah selama berapa tahun tadi? 500 tahun. Begitu rahmat nikmatnya satu mata saja dijadikan anak timbangannya, maka 500 tahun ibadahnya tidak memiliki arti apa-apa. Sehingga Allah perintahkan untuk menyeret diri orang itu agar dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya orang itu pun berteriak menjerit, wahai Allah, sungguh ini karena rahmatmu, dan ampunilah aku. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahmat Ramadan ini luar biasa. Rahmatnya Allah di dalam bulan Ramadan ini luar biasa. Sehingga sebagai tanda bahwa kita mendapati rahmat tersebut, dimudahkannya kita mengerjakan amal yang ada di dalam bulan Ramadan. Puasa dengan nyaman, bahkan melakukan aktivitas ibadah yang lain juga dengan nyaman karena ridho dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bila mana selanjutnya kita masih mampu meneruskannya, melanggengkannya, mengistiqomainya daripada amal yang dimaksud, maka kita akan mendapatkan keberkahan yang lebih daripada apa yang sudah kita kerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penanda bulan itu mati atau penanda bahwa bulan itu pun mengecil, itu juga menjadi ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Saat bulan itu muncul kecil sekali, ternyata bulan itu yang paling ditunggu-tunggu untuk menentukan sesuatu, termasuk kapan kita memulai puasa, dan termasuk kita kapan harus mengakhiri puasa. Sungguh ini ayatnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa semakin panjang umur seseorang akan semakin lemah dirinya. Sebagaimana bulan yang kelihatannya kecil lalu besar dan menjadi purnama, kemudian kecil lagi, menyusut lagi dan hilang pula. Itu juga merupakan tanda-tanda ayat-ayat Allah yang kauniyah yang bisa dibaca oleh kita semua sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, hingga usia ini kita masih dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan ibadah yang mana Allah sangat menyukainya. Bapak Ibu, alhamdulillah
Pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah. Saya hari ini di syuting, ada kamera ini, dan ini tidak main-main. Ternyata yang hadir jumlahnya banyak sekali. Yang di sini saja, yang kelihatan saja sudah banyak menurut saya. Apalagi yang tidak kelihatan. Karena di sini ini jinnya banyak sekali. Dan kita tidak diberi kemampuan untuk bisa melihat jin itu. Sedangkan jin itu adalah makhluk gaib yang mana punya ruang sendiri. Namun saya meyakini mereka pula berada di shop-shop kita ini, duduk bersama kita. Makanya nek ana jamaah kok merem bae ngono kae, kae dikeloni jin yo iso wae. Intermezzo, mohon maaf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai waktu jam 7 nanti kita sampaikan materi yang sangat baik. Mari kita bersama-sama dengarkan dari mukadimah yang sudah kita sampaikan. Kita ada satu pembelajaran di mana Nabiullah Musa alaihissalam pergi ke suatu daerah, di mana didapatinya oleh Nabi Musa kesulitan di daerah itu, termasuk banyak orang yang meninggal dunia. Ternyata di daerah itu sudah cukup waktu lama Allah tidak menurunkan hujan sama sekali, dilanda kekeringan yang berkepanjangan, sehingga Nabi Musa mengajak umatnya, orang-orang yang pada saat itu, untuk diajak berdoa, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dikerjakannya sholat istiqomah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa telah melaksanakan apa yang mestinya dilaksanakan. Sudah berdoa lama sekali, tetapi hujan yang dimaksud juga tidak kunjung turun. Hujan itu juga tidak kunjung turun. Nabi Musa bertanya-tanya, ini apa ya Allah? Ada apa? Kok hujan tidak Engkau turunkan? Padahal sholat pula sudah dikerjakan, doa juga sudah dimunajatkan. Tapi kenapa ya Allah hujan belum juga diturunkan? Lalu Allah menjawab kepada pertanyaan Nabi Musa itu, wahai Musa, kenapa hujan masih aku tahan dan tidak aku turunkan? Ya, karena ada di dalam diri jamaah itu adalah satu orang yang bermasalah denganku. Dia durhaka kepadaku selama 40 tahun dan orangnya ada di tengah-tengah itu. Oleh karenanya, perintahkan kepada orang itu untuk berdiri dan meninggalkan daripada majelismu itu. Maka dengan begitu hujan akan aku turunkan. Akhirnya Nabi Musa berdiri dan bertanya kepada jamaahnya waktu itu yang sudah menunggu-nunggu hujan untuk bisa turun pada saat itu. Nabi Musa bertanya kepada para jamaahnya, saudara-saudara sekalian, kenapa Allah tidak menurunkan air hujan pada saat ini? Ternyata Allah telah memberitahuku bahwa di antara kita ini ada satu orang yang durhaka kepada Allah. Selama 40 tahun dia durhaka, dan orangnya ada di antara kita ini. Tetapi siapa orangnya dan di mana duduknya, saya tidak tahu. Oleh karenanya segera saja, bila mana Anda merasa orangnya, berdiri. Monggo, berdiri dan tinggalkan tempat ini. Karena Allah tidak akan menurunkan air hujan selama Anda masih berada di dalam ini.
Silakan berdiri. Tinggalkan. Enggak. Orang harus ngantuk ya. Masih saya tunggu. Mau sampai jam berapa? Silakan berdiri. Tinggalkan ruang ini. Tinggalkan tempat ini. Enggak. Apa sini buri? Apa sini tengah? Apa sini kanan? Narang iki orang turun tenan bejane. Masya Allah. Ternyata orangnya itu Bapak Ibu, dia berkata dengan hatinya, wahai Musa, orangnya itu aku sebenarnya. Tapi ini adalah urusanku dengan Allah, bukan urusanku denganmu. Bagaimana aku akan berdiri? Betapa malunya aku diperhatikan sekian banyak orang. Kalau saja aku berdiri, betapa malunya aku. Musa, biarkan aku selesaikan dengan diri antara aku dan Tuhanku sendiri. Namun aku tidak akan berdiri dari tempat ini. Bahkan air mataku aku tahan agar tidak keluar, supaya tidak curiga orang yang berada di dekatku ini bahwa sungguhnya akulah sang pelakunya. Wahai Allah, Rabb Tuhanku, sadar akulah orangnya. Yang bermasalah denganmu aku ya Allah. Tapi bagaimana mungkin aku akan berdiri? Betapa malunya aku dengan hamba-hamba yang lain. Oleh karenanya dengan hatiku ini ya Allah, aku minta maaf. Dengan hatiku ini ya Allah, aku bertobat. Dengan hatiku ini pula ya Allah, aku berjanji tidak akan mengulangi kedurhakaanku lagi. Karena bila mana aku tidak berdiri, hujan ini pun tidak akan kau turunkan. Tapi bila mana aku berdiri ya Allah, aku malu sekali atas diri aibku ini yang sudah sesungguhnya aku menjaga rapat-rapat dan aku tidak ingin membukanya. Oleh karenanya terimalah tobatku wahai Allah, terimalah doaku wahai Allah. Meskipun aku hanya dengan hatiku ini memohon kepadamu. Hujan tiba-tiba turun sangat deras sekali Bapak Ibu. Padahal waktu itu belum ada satupun orang yang berdiri meninggalkan tempat itu. Tapi hujan sudah sangat deras turunnya, sehingga orang-orang bertanya-tanya. Lebih-lebih Nabiullah Musa alaihissalam menanyakan perkara ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Allah Rabb Tuhanku, apa ini yang sedang terjadi? Di mana orang yang aku tunggu-tunggu dari tadi tidak kunjung berdiri, tidak kunjung pergi, namun hujan sudah kau turunkan sedemikian lebatnya. Allah, jelaskan kepadaku. Akhirnya Allah menjawabnya kepada Nabiullah Musa. Musa, orangnya itu sudah bertobat kepadaku dengan hatinya. Orangnya itu sudah meminta maaf kepadaku pula dengan hatinya. Bahkan orangnya juga sudah bersumpah, berjanji tidak akan mengulang kedurhakaan dan kesalahan yang sama. Itu pula dengan hatinya. Dan aku mendengarkannya, dan aku mengetahuinya apa yang ada di dalam hatinya itu, sehingga dia pun malu bila mana aibnya diketahui saudara-saudaranya,
Begitu pula aku lebih malu sebagai Tuhannya untuk membuka aib hamba-hambaku yang sesungguhnya aku sudah menutup rapat-rapat daripada aibnya itu. Sehingga pada saat itu aku turunkan hujan sebagai penanda rahmatku, keberkahanku, bahwa aku menerima siapapun yang dengan hatinya dia beramal soleh, meskipun dalam hal ini dia berkata, dia berjanji, dia bersungguh-sungguh melakukan suatu aktivitas meskipun dengan menggunakan hatinya, dirahasiakan dan orang lain tidak ada yang tahu. Subhanallah. Bapak Ibu, ini merupakan hikmah yang sangat besar yang bisa kita ambil. Betapa baiknya Allah karena menutup aib kita ini, menutup kesalahan-kesalahan ini dengan sangat rapat. Bahkan bila mana kita seorang atau kita ini juga mau menutupi daripada aibnya sendiri, juga aib daripada saudara-saudaranya, itu juga merupakan bagian dari cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan hatinya. Masya Allah, ternyata hati kita ini ada dimensinya, ada ruang yang sangat lebar di mana kita bisa menyimpan segala sesuatu, bahkan melakukan segala sesuatu dengan kekuatan hati kita masing-masing. Bapak Ibu, ada orang yang menjaga perkataan baik. Perkataan baik ini dia jaga, dia rawat sedemikian rupa. Dia adalah sebagai muadzin di suatu masjid. Tahun 87 dia bertemu saya. Dia berkata, Mas Mahrezi, saya ini akan menjadi muadzin sampai mati. Ternyata perkataannya itu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara tahun 2002 beliau meninggal dunia setelah mengistiqomai dan menjaga daripada perkataan yang baik yang berupa apa? Lafal azan. Lafal azan saja. Bila mana kita jaga sedemikian rupa, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak disangka-sangka sebagai tambahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika beliaunya ini selesai daripada sholat berjamaah di masjid itu. Lalu di luar masjid ada seorang ibu yang menunggu dan bertanya, Pak, napa jenengan sing biasane adzan ten masjid niki? Iya Ibu, wonten napa nggih? Boten. Jenengan napa kersa umroh? Masya Allah, Bu, umroh niku nggih kula niku nggih kersa, tapi biayane umroh niku sing kula boten gadah. Masya Allah Pak, kula naming takon. Masya Allah, takon pripun to Bu? Lagi kula niku taklet jenengan. Nek jenengan kersa umroh, mangke jenengan umroh kali kula kali keluarga kula. Biayane nggih sing nanggung kula. Masya Allah, sujud syukur ini sama Abi. Karena dapat apa? Dapat rezeki yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Ada orang yang rela mengajak dirinya untuk umroh. Tersiar kabar Bapak Ibu, sungguh ini kenikmatan yang harus bisa kita ceritakan agar bisa dipetik hikmahnya. Begitu beliau ini mau diumrohkan, sujud syukur dia. Kemudian selesai sujud syukur, bertanya kepada orang yang mau mengajak umroh itu,
Lah alasane jenengan ngajak umroh kula niku napa? Alasane napa? Nggih mboten wonten alasane, Pak. Mboten wonten alasane. Alasane niku kula niku nggih remen nalika jenengan adzan. Masya Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya bahwa orang yang merawat, menjaga lafal, bila mana lafal itu lebih-lebih Allah mengajarkannya, Rasulnya mengajarkannya, maka orang itu akan dijaga oleh Allah, bahkan akan diberi rezeki tambahan yang jumlahnya bisa saja tidak bisa terhitung nilainya dari keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Tersiar bahwa sang muadzin ini mau umroh. Apa yang dilakukan jamaah Bapak Ibu? Do urunan, Pak, untuk mengadakan apa? Pengajian pamitan umroh. Betapa senang ini sang muadzin. Ada empati, simpati yang tidak disangka-sangka bahwa pahala yang ia terima dari suara adzan yang dilantunkan, sebagaimana sabda Nabi kita, sejauh orang itu mendengar dan sebanyak orang yang mendengar, sebanyak itu pula pahala yang akan ia terima. Maka muadzin ini juga tidak menyangka kalau jamaahnya juga empati sedemikian rupa, senang dan bahagia saat dirinya mau pergi umroh. Bahkan jamaahnya mengumpulkan uang untuk mengadakan pamitan umroh, dan sisa uang yang terkumpulnya dalam rangka pengajian tersebut masih tersisa banyak dan ditambahkan sebagai uang saku untuk pergi umroh. Masya Allah. Bapak Ibu, pergilah beliau terbang ke tanah suci dengan menaiki pesawat. Sampai di sana beliau hilang, Bapak Ibu. Kula mboten ajeng critake ilange. Niki jame wis jam 7:04. Mangke kesuwen. Mboten kula critake hilangnya sang muadzin di tanah suci. Tapi saya hanya mendengar saja selama 3 hari selama berpisah dari rombongannya, beliau hanya minum air Zam-Zam saja. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selesailah sang muadzin mengerjakan daripada amal sunnah-sunnah daripada umrohnya. Kemudian beliau pulang ke kampung halamannya lagi. Apa yang dilakukan setiba di kampungnya? Silaturahmi, Pak. Dia hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada siapa? Jamaahnya yang waktu itu mensupport dirinya, termasuk memberi tambahan uang sakunya, mengadakan pengajiannya. Beliau sebagai orang baik yang hatinya dilenturkan oleh Allah, mengucapkan terima kasih setelah diberi, itu juga bagian dari keimanan seseorang sebagai rasa syukur dirinya. Kita ini telah banyak diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang muadzin ini keliling dari rumah ke rumah untuk mengucapkan terima kasih dan minta maaf. 2 yang diminta. 1, terima kasih. Yang kedua, minta maaf. Masya Allah. Selesailah keliling kampung. Beliaunya saat adzan tidak terdengar suara adzannya. Beliaunya saat sholat berjamaah tidak nampak di shop terdepan yang seperti biasanya. Selesai sholat jamaah ada yang menginginkan untuk menjenguk di rumahnya. Sambangi kita ke rumahnya. Siapa tahu beliaunya kelelahan. Dan benar, beliaunya tertidur di rumahnya. Nah, saat tidur inilah, antara tidur dan tidak, jamaah curiga, kok koyone ora turu.
turu orang. Sing siji bilang apa? Turu. Sing siji bilang orang. Karena memang benar-benar beliau nampak nyenyak sekali sebagaimana orang yang tidur. Akhirnya terjadilah ragu-ragu antara turu dan tidak. Turu ini enggak, ini enggak turu, ini turu enggak kayak gini. Tidur ini biasanya beliaunya kalau tidur ya seperti ini. Enggak, kalau ini enggak tidur nih menurut saya. Akhirnya diundang orang yang lebih tahu untuk memeriksa daripada keadaan yang sesungguhnya. Subhanallah. Yang memeriksa itu baru memegang badannya saja sudah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekian jam yang lalu beliau ini telah meninggal dunia. Bapak Ibu, mati itu pasti. Tapi caranya mati ini loh Bapak Ibu. Ada orang kok meninggal dengan cara yang sangat baik ini loh. Apakah kita juga tidak menginginkan bagaimana kita bisa meninggal dengan cara yang husnul khatimah sedemikian rupa? Sebagaimana kita tahu bagaimana orang-orang yang meninggal dalam kondisi yang sangat baik dengan caranya Allah. Dan itu boleh pula kita cita-citakan agar kita bisa meninggal dengan cara yang baik, dalam istilah agamanya husnul khatimah. Karena ada orang yang meninggal dalam kondisi yang sangat tidak baik, sangat buruk, dan dalam keadaan maksiat sedemikian rupa, bahkan disebutnya itulah mati yang syu'ul khatimah. Bapak Ibu, merawat, menjaga perkataan baik saja Allah telah membalasnya dengan rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Itu baru kata-kata yang tersimpan di hati seseorang, dirawat dengan sedemikian rupa penjagaannya, maka akan memperoleh sebagaimana yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama lakukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh hati kita. Hati kita ini bisa melakukan sesuatu dengan menjaga perkataannya, dengan mengamalkan perkataannya, bahkan dengan mengerjakan apa-apa yang telah nabinya kerjakan. Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ada perkataan di mana ketika kita melafalkan dengan lisan ringan dalam bentuk ucapan, tapi berat dalam timbangan. Itu pula Nabi mengatakan, menyebutkan bahwa kata-kata itulah yang menjadi tanaman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana para hamba menanamnya di sini dunia, maka mereka akan memanennya nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perkataan ini pula bisa menghapus dosa seseorang dengan perkataan ini pula. Maka dengan perkataan ini pula bisa menjadi sedekah baginya. Saya ulang, dengan perkataan ini pula bisa menjadi sedekah baginya, karena perkataan ini adalah perkataan yang memiliki kandungan arti dan maksud daripada makna yang Allah janjikan pahala berada di dalamnya. Bahkan dengan perkataan ini pula seseorang akan digembirakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surat Toha ayatnya 130, bila mana orang menyebutkan, melafalkan kata-kata ini, maka hatinya akan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, lalu apa kata-katanya? Lalu apa perkataannya? Perkataannya adalah sudah cukup biasa kita mengatakannya. Namun dalam hal ini kami beritahukan bahwa ada pahala sedemikian rupa bila mana kita mengamalkannya, yaitu kalimat subhanallah, kalimat alhamdulillah, kalimat Allahu Akbar, kalimat astaghfirullahaladzim, dan kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat-kalimat pendek itu saja
bisa mendatangkan kebaikan yang jumlahnya banyak sekali. Sang muadzin itu saja mengistiqomahi kalimat itu dari sekian tahun, Allah berikan pahalanya sedemikian rupa. Bapak Ibu, saya ini pelukis Pak, punya pengalaman yang unik, dan ini bagus saya ceritakan sedikit. Waktu saya mendapatkan pesanan dari seseorang, yaitu lukisan, saya kerjakan selama 1 bulan. Lukisannya gede. Hari itu hari Jumat, saya masih ingat. Hari itu hari Jumat, mau diambil lukisannya setelah sholat asar. Karena mau diambil setelah sholat asar, lukisan itu saya taruh di luar, di teras rumah kontrakan yang waktu itu saya kontrak rumah di pinggir sungai. Anak bareng saya masih umur 3 tahun. Karena hari Jumat, tak tinggal Jumatan. Pulang dari Jumatan, anak saya yang umur 3 tahun itu menghadang di depan rumah sana, di tronjongan sana itu, dengan mengatakan, "Ayah, api loh ayah, api loh ayah, api banget, api." Tak kira ngopo toh bocah kok muni api-api. Sebagai orang tuanya, melihat apa yang dikerjakan anaknya, penasaran saya, prestasimu apa toh le? Kok kowe muni api-api? Tak gendong set, di mana yang baik itu? Tangannya kok menuju ke lukisan. Itu, Masya Allah, larilah saya, bertanya-tanya dalam hati saya, jangan-jangan benar Bapak Ibu, lukisan yang mau diambil habis sholat asar itu diorek-orek anak saya dengan cat, ditablek pakai cat berwarna-warna, sehingga saya mendekap dirinya anak itu. Ternyata saya manusia Bapak Ibu, marah juga saya itu. Pada saat itu kemarahan saya dengan tak lampiaskan mendekap anak saya itu dengan lengan saya sekuat-kuatnya dengan perkataan astagfirullahaladzim. Ini nak meneh mati bocah gue. Tapi ternyata istighfar yang spontan terucap mampu memberi ruang keselamatan. Saya ulang ya, ini penting ini. Ternyata istighfar mampu memberi apa? Ruang apa? Keselamatan. Pada saat itu anak yang saya dekap itu selamat. Asbab apa? Istighfar yang terucap, yang pada saat itu memberinya ruang bagi dirinya, sehingga ibunya anak itu yang saat itu berada di dalam rumah keluar spontan lari, karena di depan rumah kok rame-rame. Benar, Allahu Akbar, ya Allah, ternyata kowe ngorek-orek lukisannya bapakmu. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Istri saya lari mau mengambil anaknya itu yang masih berada di dekapan saya itu. Tak uncal ke bahasa Indonesia ini apa ya, tak uncal gitu. Tak lemparkan anak itu dengan perkataan, "Nyoi calon guru." Aku ramuni nyoi ki anakmu. Masalahnya aku muni ngono mesti dhek yo bales, aku yo anakmu, ngerti ra ya toh. Malah itu jadi masalah panjang ya toh. Tapi begitu saya bilang nyoi ki calon guru, entah itu saya sadar atau tidak, tapi perkataan itu benar Bapak Ibu. Masya Allah. Lukisan yang tadi diorek-orek dengan cat itu saya robohkan, saya semprot pakai air yang kencang supaya nanti cat yang masih basah yang waktu itu menempel bisa terlepas. Saya semprot, sisa-sisanya pas aku nyemproti, anakku kayak mau wil terlepas dari ibunya, melayu meneh iki nyawang aku ini kok apik to gitu. Aku yo apik gitu kan. Ya wis rek kowe guling-guling ngene sana yo terus guling-guling terus tak semproti malah
kayu icek sisan ya toh Pak. Masya Allah, guling-guling sisan di lukisan itu. Wah, akhirnya Bapak Ibu, lukisannya serarupo hancur saat itu. Akhirnya saya mengambil spons tipis sebagai pembungkus, spontan saya bersihkan dengan cepat, kemudian tak dirikan, lalu saya tinggalkan mengambil kanvas yang lain untuk apa? Untuk sket ulang sebagai jawaban kalau nanti yang pesan itu datang. Benar Bapak Ibu, yang pesan datang habis sholat asar, Mas Maroji, saya datang, gimana lukisannya? Sudah jadi loh? Saya bilang, silahkan Mas duduk dulu, ini loh lukisanmu, baru saya sket, belum selesai. Tapi dia tidak hanya melihat saya nyeket, melihat lukisan yang ada di sebelahnya. Ternyata dia tidak hanya diam saja mengomentari lukisan ini. Apa komentarannya? Mas Maroji, ini kok lukisan apik banget toh? Hatiku ngomong, ngece kowe. Wong lukisan remuk kok dianggap apik. Tapi ini apik tenan lho Mas Maroji. Sepertinya aku ini saja. Warna ini bagus banget ya. Spontannya nampak sekali, ekspresinya nampak sekali. Ini indah banget loh Mas Maroji. Aku ning atiku iki, jan kender tenan kowe Mas. Awak lukisan remuk kok ya dianggap apik. Tapi ini bagus tenan loh Mas Maroji. Saya ini saja. Jawaban saya gimana Pak? Jawaban saya itu mahal Mas. Itu mahal. Tapi beliaunya ini malah bilang, mahalnya berapa? Ya 2 kali lipatnya pesananmu. Enggak apa-apa karena ini bagus banget. Saya mau membayarnya 2 kali lipatan. Saya menderi Bapak. Ya, Masya Allah. Bapak Ibu, sampai tak terasa sudah jam 7. Ini, ya Allah, Mas, kalau jenengan menginginkan ini, ya saya harus cerita sejujurnya. Memang ini karyamu sesungguhnya. Tapi ada peristiwa yang tidak disangka-sangka. Begitulah ceritanya. Saya ceritakan. Malah beliaunya bilang apa? Mas Maroji, waktu proses tadi, peristiwa itu yang sesungguhnya terjadi dengan anak jenengan tadi, jenengan syuting enggak tadi itu? Masa? Lalu bagaimana saya mengkamera? Wong saya menguasai emosi saja sulitnya luar biasa. Tapi Mas, prosesnya itu jauh lebih penting daripada hasilnya ini. Maka kalau saya bisa menunjukkan proses kamu berkaryanya, pembeli lukisannya pasti akan mau membayar harga yang lebih mahal. Karena karya ini adalah karya original yang kejadiannya spontan dan ini sangat seni. Dan menurut saya sanggup membayar berapa yang panjenengan minta. Masya Allah. Ternyata istighfar menghadirkan keridhaan Allah dari rezeki tambahan yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Bahkan saya juga tidak menyangka kalau orang ini juga mau membeli lukisan yang sudah sedemikian rupa, yang menurut saya mungkin saja tidak akan pernah terjual. Tetapi sungguh ini merupakan ayat-ayat yang bisa dimaknai oleh siapapun pula, dihikmai oleh siapapun pula. Saya berhikmah kepadanya bahwa istighfar merupakan kalimat baik yang bisa kita lafalkan dalam keadaan apapun, dan dari lafal itulah Allah akan berikan tambahan daripada rezeki yang tidak disangka-sangka. 25 tahun berikutnya, anak yang umur 3 tahun ini tadi, itu kan dia kuliah di BGSD.
Dan begitu lulus, ada kesempatan pendaftaran pegawai negeri. Ternyata dia mendaftar dan diterima, lalu dijadikan pegawai negeri sipil, seorang guru SD di Jalan Magelang. Di sana ada Borobudur Plaza, sebelah timurnya ada SD namanya SD Bangirejo, dan anak itu hingga saat ini menjadi guru di SD itu. Saya ini benar-benar entah ini spontan, disengaja atau tidak disengaja, namun istighfar itu bisa menjelma menjadi doa yang diistijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mendingan diam bila mana omong tak bermakna, diamlah, daripada omong tak memiliki arti apa, diamlah. Lebih-lebih bila mana omongan kita ternyata melukai banyak orang, berhentilah. Oleh karenanya, pagi hari ini mulia kita pada kesempatan kali ini dapat mendengarkan nasihat sehat yang membuat kita menjadi sehat karena perkara lafal baik yang Allah beritahukan kepada kita, dan lafal itu pula menyelamatkan siapapun yang melafalkannya. Mudah-mudahan kita tidak ceroboh dengan perkataan kita, juga tidak ceroboh dengan perilaku sikap kita. Semakin lama kita semakin menuju ke sana, karena kita akhirnya juga akan kembali ke sana, karena kita semua aslinya orang sana. Cepat atau lambat pasti akan ke sana. Meskipun hari ini kita semua masih ada di sini, tapi kita yakin semua pasti akan ke sana. Meskipun belum pernah ke sana, kita yakin pasti akan ke sana. Wong asli kita orang sana. Oleh karenanya jangan meremehkan apa-apa yang ada di sini, karena yang di sini menentukan ya di sana. Dunia bukan tempat tinggal, tetapi tempat untuk meninggal saja. Saya ulang ya, dunia bukan tempat tinggal, tetapi tempat untuk meninggal saja. Mati tidak mencari siapa orang yang paling tua, dan faktanya mati juga tidak mencari orang yang sakit keras, tapi mati pasti datang kepadamu, menjemputmu, mengambilmu, mengunjungimu, wahai orang-orang yang sudah tiba waktunya mati. Mati itu pasti. Caranya mati, mari kita pikirkan agar kita bisa mati dengan cara yang baik. Jagalah, termasuk menjaga lafal yang baik itu dengan lisan dan hati kita. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran. Luar biasa motivasi pagi ini Bapak Ibu. Dua kalimat yang terbersit dalam benak saya dari beliau. Satu, dahsyatnya istighfar. Sulit untuk dikerjakan ketika dalam situasi amarah yang tinggi. Istighfar dimunculkan, tapi dengan kedahsyatan itu memunculkan celah-celah keberhasilan. Sukses itu putra beliau. Iki guru ternyata 25 tahun kemudian jadilah sosok profil seorang guru yang menjadi panutan bagi para putra putri didiknya. Alhamdulillah, semoga terinspirasi juga buat jamaah pagi Al-Muttaqun. Dan
Berikutnya sekali lagi dong saya Ustaz, terima kasih, sangat luar biasa motivasi penjenengan dan penuh dengan kata-kata yang puitis. Semoga dengan seni penjenengan akan menginspirasi juga dalam hati sanubari kita yang penuh dengan puitisasi juga untuk jamaah Ahad pagi Al-Muttaqun yang kita cintai. Dan saya kira tidak khawatir Ustaz bahwa dengan hadirnya jamaah pagi ini dengan hitungan bisa dihitung dengan jari, tapi dari tim kreatif kita bahwa pagi ini, pagi yang lalu juga pengajian Ahad pagi ini kita broadcast melalui akun kita yang ada, baik itu Facebook maupun Instagram. Jadi kalau dilihat hanya seperti ini, tapi dilihat dari yang lain tentu akan lebih banyak. Dan untuk viewernya juga saya lihat sudah banyak yang sudah mensubscribe, bahkan untuk like juga share dari apa yang telah kita lakukan pada hari ini dan hari-hari yang lalu. Demikian sekedar informasi untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu sekalian, akan kita lanjutkan seperti biasa, bahwa pagi ini akan kita tampilkan dari TPG Al-Muttaqun. Tersebutlah nama Mas Elang untuk menampilkan hafalan Qur'annya pada pagi hari ini. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat Al-Ghasyiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashiyah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin 'aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Bisa'iha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa namariku masfu'ah. Wa zara'iyu mabsusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Wa ilal jibili kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fazakir innama anta muzakkir. Lasta alaihim bimusaytir. Illa man tawalla wa kafar. Wa yu'azzibullaha al-'adzabal akbar. Inna alaina iyabahum. Summa inna alaina hisabahum. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Ustadz Mahroji Hudari. Perlu kita ketahui, inilah generasi penerus, Masya Allah, produknya dari seorang guru SD juga. Bukan? Kasih hadiah ya Ki. Alhamdulillah. Masalah kami belum selesai, urusannya belum selesai. Wah, ini juga ada titipan. Iya itu. Bilang apa? Adik bernama, kalau panggilannya Mas Elang, tapi nama lengkapnya adalah Muhammad Airlangga Hartanto, Mas.
bukan ya? Iya, Muhammad Erlangga Abiansyah Fajar, panggilannya Mas Elang, putra dari kameramen kita Ustadz, Mas Puput namanya, dan ibunya juga adalah sosok figur guru SD yang ada di Jalan Jogja Solo, KM-nya lupa, sebelah KR Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat SD Purwopinangun, guru SD. Inilah produknya beliau berdua. Tapi saya kira waktu itu dengan istighfar juga ya Mas Puput. Pak Pindah, tolong diingat-ingat berapa tahun yang lalu. Ya inilah ternyata apa yang disampaikan oleh Ustadz Mahroji benar adanya, dan semoga waktu itu juga dengan diistighfari begitu. Baiklah Bapak sekalian, untuk berikutnya seperti biasa kami sampaikan pula sebagai bentuk apresiasi kita untuk jamaah bahwa ini titipan dari yang mutinya Mas Elang ini. Ada THR untuk jamaah Turah Hari Raya. Saya ada THR. Jangan dinilai dari isinya, tapi nilainya apa namanya dari semangatnya pencendengan dan juga bentuk apa ya yang tidak bisa kita lambangkan dengan kata-kata, Ustaz. Manakala Bapak Ibu jamaah melalui tahapan dari kuis ini, untuk pagi ini tadarus kita tadi sudah sampai di surat Menopo Bapak Ibu. Surat yang kita baca tadi pagi itu adalah surat Nopo? Ya, yang tinggi Mas. Yang tadi pagi dibaca bersama-sama itu Quran surat Jom. Wah, ini napa ya pengawas yayasan Wangun napa ngoten niki. Tapi luar biasa. Akan dihibahkan pada yang lain gitu ya, Ustaz. Monggo punten sewu punten. Maupun menjawab tuh monggo tidak begitu. Inilah THR kita. Jangan dinilai dari isinya ya Bu ya, dan jumlahnya setunggal mawon. Alhamdulillah sudah dicake. Matur nuwun ya Pak, pesan dari Ustaz juga seperti itu. Yang kedua adalah kalimat-kalimat yang Masya Allah seperti disampaikan oleh Ustaz tadi, ada beberapa kalimat baik, kalimat thayyibah begitu, antara lain adalah yang di sisi Allah itu luar biasa. Beberapa telah disebut tadi, antara lain monggo. Ya seru bukulah ya aku mau nang tadi iki. Nggih, paling ora loro. Ning hadiah ping siji. Nggih tidak mriki, nggih, mangane dibatin nggih ndang sak rampung. Monggo Bu, niki Bu. Monggo Bu, pinarak Bu. Nggih. Dan jawab telu ning hadiah mung siji. Nggih. Mundur setunggal nggih. Monggo pilih setunggal monggo. Nggih. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha Allahu Akbar. Astagfirullah. Wah, iki malah muncul kok telu ki pripun boning niki kabeh wae apa pripun? Nggih ngoten nggih. Ampun. Niki wis muncul saka kuota kok. Monggo tambah sedaya mawon. Lu merawol kok kae. Nggih nggih. THR kita untuk pagi ini. Sing liyane ampun meri biasane ming siji mboten nggih. Semoga dengan ini akan melatih keikhlasan panjenengan. Amin. Bapak Ibu, demikian yang kedua, dan yang berikutnya adalah informasi Ahad pagi yang akan datang akan disampaikan oleh Ustazah kita, insya Allah Ustazah Anis Farihatin dari Yogyakarta, yang aslinya beliau kalau tidak salah dari Demak atau Pati begitu, yang sekarang melengah di Yogyakarta, dan tadi sudah kontak melalui WA, insya Allah siap. Pada saatnya nanti tentu akan kita hubungi kembali sebagai pengingat.
Demikian Bapak Ibu beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan sebagai informasi yang terakhir, nanti setelah purna, setelah selesai dari acara ini, Bapak Ibu bisa pinara, bisa mampir sebentar di panti buku ingkang sampun kita acawisaken wonten ing saetan lenggah panjenengan menika ingkang saperlu dahar sarengan kembul bujono mandrawila. Mugi-mugi manfaat barokah sedayanipun. Amin Allahumma amin. Dan saya kira usai sudah rangkaian acara pengajian Ahad pagi untuk pagi ini, Ahad 7 Mei 2023, dan insya Allah akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Dengan harapan Bapak Ibu, kami mohon pesan untuk disampaikan berantai kepada siapapun agar dapat bisa hadir dalam acara pengajian Ahad pagi setiap Ahad di Masjid Al-Mutakun yang kita cintai ini. Demikian pesan yang dapat kami sampaikan, dan yang paling akhir bisa menjadikan nikmati ulang acara demi acara Ahad pagi melalui akun yang telah kami sampaikan atau melalui WhatsApp. Linknya sudah kami sediakan, baik itu dari Facebook, Instagram, dan satu lagi apa Mas? Ya, itu antara seperti itu. Semoga bermanfaat dan menambah syiarnya Islam kita di masyarakat umum di era digitalisasi selama ini. Amin Allahumma amin. Ada salah kata dari saya, mohon untuk dimaafkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan sampai bertemu kembali dilaporkan dari lantai dasar Masjid Raya Mutakun. Monggo sugeng tindak wonten ing pati buku ingkang sampun kacaosaken. Matur nuwun. Salim lah.